Puji Tuhan, Shalom. Eh, Mungkin ada baiknya kita sedikit lebih agak maju ke depan karena mungkin ada protokol yang mengharuskan kita untuk tidak membawa anak, tidak membolehkan lansia masuk ke ruang ibadah. Jadi mungkin hari ini agak jumlah kita bisa dihitung dengan jari. Tapi puji Tuhan, sekali lagi shalom, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan salam luar biasa. Amin. Saya percaya kita semua ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun ibu bapak yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Tuhan memberkati kita semua dan saatnya kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama menyerahkan ibadah kita ini dalam doa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan melindung, menjaga, memelihara dan menyertai sepanjang minggu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua oleh kemurahan Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Lebih lagi menyerahkan hidup kami. Lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Agar hari-hari kami dipimpin dan dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang penuh dengan kuasa. Nama yang ajaib, penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi ku
saja angkat pujian ini. Yes. Oh, haleluya. Jemaat Tuhan, silakan engkau berdoa. Suli dari dalam singkat mengangkat pujian ini. Rohku yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Mari sama-sama katakan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu kami bersyukur Tuhan. Setiap hari kami menikmati pimpinan Roh-Mu yang kudus, yang menguatkan kami, yang memampukan kami, yang menyertai kami, yang memberi kekuatan dan damai sejahtera kepada kami. Sehingga di tengah gelombang badai apapun, kami merasa kuat karena Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Tuhan. Dengan segenap keberadaan kami, selama napas ini ada pada kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang tidak berasal dari Tuhan yang ada di tempat ini. Karena kami bersatu memuliakan Tuhan dan kami menolak menengkingnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini Tuhan. Yang memberi kelegaan, damai sejahtera, sukacita, bahkan kesembuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih dari pemenang, kita angkat pujian ini. Menjadi pemenang dalam segala perkara.
biasa. Tuhan Yesus senantiasa memelihara, bahkan sampai saat ini, detik ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kita angkat lagi satu pujian ini. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuara, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuara, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi sungai sukacitamu Tuhan, sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuara, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, nanti Ibu Ira berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kesempatan pagi hari ini Tuhan kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pujian penyembahan kami yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Begitu juga Bapa, kami akan memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini, besar kecil yang kami beri, kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Dan kami serahkan itu semua di dalam tangan Tuhan. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan akan diberikan, kita angkat pujian berkat anak cucu.
bagi orang percaya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat kembali satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu Engkau Tuhan. Yes. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Tuhan hasratku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sungguh benar Tuhan, Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada dimampukan pada saat ini adalah karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, maka pada saat ini kami datang kepadamu berserah Tuhan, percaya bahwa tidak ada lain tempat kami andalkan selain daripada Tuhan. Kami yang beribadah di gereja, baik kami beribadah secara online di rumah, urapan yang sama hadir pada saat hari ini Tuhan, jamahan yang sama daripada Engkau Tuhan, kesembuhan yang sama pada saat ini Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Biarlah pada saat hari Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, biarlah senantiasa Tuhan berkati, Tuhan limpahkan kesehatan dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari kami berserah kepada-Mu Tuhan, tidak ada lain tempat kami andalkan selain daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat hari ini kami datang kepada-Mu berserah Tuhan. Bahkan pada saat hari ini kami rindu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah melewati kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini Tuhan menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kami, menguatkan iman percaya kami, menguatkan langkah kehidupan kami agar kami tidak salah jalan Tuhan di saat-saat ini Bapa. Biarlah pada saat hari ini Tuhan Kau urapi hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan agar kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini betul-betul menjadi buah berkat bagi umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur luar biasa Saudara. Beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu, kemarin di rumah kedatangan gitu ya para satgas dan juga kepolisian seperti itu menghimbau untuk kita gereja kita gitu ya untuk sementara waktu gitu ya untuk bisa membatasi gitu ya untuk beribadah dalam jemaat kita seperti itu. Berhitung karena ada aturan yang baru dari tanggal 6 sampai tanggal 20 kita ada PPKM darurat seperti itu ya, baik di Kalimantan dan juga di Jawa sudah diterapkan seperti itu. Oleh sebab itulah pada saat hari ini saya yakin percaya kita, karena kita orang yang taat kepada Tuhan dan taat kepada pemimpin dan taat kepada pemerintah, saya yakin percaya kita hormati itu semua. Karena saya yakin percaya ketika kita datang mencari Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang apa kita, ketika kita memiliki motivasi sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya yakin percaya Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Mari pada saat hari ini kita buka Alkitab kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Nabi Habakuk. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, Habakuk pasal 3, ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-19. Amin Saudara? Amin. Bagi yang tidak bawa Alkitab bisa baca di depan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan.
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Firman Tuhan yang begitu luar biasa sekali dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Nabi Habakuk. Kalau kita lebih ingin tahu ceritanya, bisa baca di ayat pertama, 2, dan ketiga. Alkitab ini tercatat sangat singkat sekali, hanya ada 3 pasal saudaraku. Tapi begitu luar biasa ya di dalam pembacaan, kalau kita membaca, mencoba memahami dalam firman Tuhan ini. Di mana pada saat itu Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Habakuk bahwa bangsa Israel akan diserang oleh bangsa Kasdim. Tetapi apa yang dikatakan oleh Habakuk? Ia berkata, mengapa Tuhan melakukan itu? Mengapa Tuhan mencoba menghancurkan bangsa pilihanmu? Mengapa Tuhan kau berbuat seperti itu? Sama halnya dengan sekarang di saat ini. Ketika sesuatu hal terjadi, ketika ada goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita berkata, mengapa Tuhan seperti ini? Mengapa Tuhan berbuat seperti ini? Mengapa Tuhan tidak melindungi orang percaya? Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu bagi orang-orang Kristen? Hal yang luar biasa pada saat hari ini yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita senantiasa mencari Tuhan. Pada saat ini saya beri judul kebenaran firman Tuhan, selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Di mana pada dalam Alkitab ini mencatat bahwa seorang nabi yang luar biasa, ia mengeluh kepada Tuhan. Mengapa Tuhan berbuat seperti ini? Mengapa Tuhan punya rencana yang seperti ini bagi bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel? Kita bisa lihat di ayat yang pertama, Habakuk 1, pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Di situ di dalam perikopnya berkata, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman yang aniaya dan kekerasan dan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dikatakan firman Tuhan, sudah berapa kali aku berseru kepada Tuhan. Aku minta pertolongan Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tetapi seolah-olah Tuhan membiarkan, dikatakan dalam firman Tuhan. Saudaraku bisa baca di ayat selanjutnya, itu jawaban Tuhan bagi Nabi Habakuk. Dikatakan dalam firman Tuhan, situ Tuhan mengizinkan orang-orang jahat memproses orang-orang benar. Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi bagi kehidupan orang-orang benar, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Agar apa saudaraku? Pertama adalah karena Tuhan tidak ingin kita serupa dengan dunia ini. Mengapa Tuhan izinkan itu semua terjadi? Karena Tuhan tidak menginginkan kita serupa dengan orang-orang Kasdim. Dikatakan firman Tuhan bahwa orang-orang Kasdim itu adalah orang yang jahat. Mereka orang yang serakah, mereka adalah orang yang sombong, mereka orang yang angkuh hati. Mengapa Tuhan mengizinkan mereka, orang-orang Kasdim itu, memproses bangsa Israel? Karena Tuhan tidak ingin bangsanya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku di dalam Yesus Kristus pada saat hari melewati firman Tuhan ini mengajarkan kita kembali. Apakah kehidupan kita pada saat hari ini sudah benar-benar hidup dalam jalannya Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar hidup mengikuti perintahnya Tuhan? Apakah kita benar-benar hidup melakukan kehendak Tuhan? Mari hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seperti jemaat mula-mula.
mereka hidup di dalam Tuhan, mereka memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ketika mereka mengenal Tuhan, mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ketika hidup mereka percaya dengan Tuhan, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Mereka tidak pernah goyah di dalam Tuhan. Pada saat hari ini meskipun kita terbatas untuk memuliakan Tuhan, kita diatur, kita dibatasi, usia begini tidak bisa ibadah, umur segini tidak bisa ibadah, kalau sakit ke gereja tidak boleh beribadah, dan berbagai macam saudaraku. Tetapi kalau kita memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita tetap berjumpa dengan Tuhan. Karena Ia adalah Tuhan, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Saking percaya kita pasti memiliki yang namanya kerinduan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pada saat hari ini, mari situasi pada saat ini yang sulit, situasi yang pada saat hari ini menghimpit kita, bukan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan. Bukan kita hari Minggu kita pergi ke ladang, mungkin kita liburan saja atau kita pergi mencari emas. Tidak saudaraku, tetap waktu kita, waktunya untuk Tuhan. Kita beribadah mencari Tuhan. Meskipun pandemi, meskipun pada saat ini sedang ada virus, tetap kita mencari Tuhan. Bukan menjadi alasan untuk kita, lebih baik saya pergi ke hutan, lebih aman, lebih tidak ada berjumpa dengan orang. Benar saudaraku, tetapi kalau hari Minggu tetap kita mencari Tuhan. Oleh sebab itu pada saat hari ini, ketika Habakuk mengeluh, ketika Habakuk menyerah, ketika Habakuk mengatakan tidak ada keadilan Tuhan, tidak ada lagi namanya pengharapan, tetapi Tuhan berkata masih ada pengharapan di dalam kehidupan kita, masih ada jalan ketika kita bersama dengan Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhanlah kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang siap untuk diproses oleh Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang menerima proses-prosesnya Tuhan dalam kehidupan kita. Orang bisa naik kelas ketika ia menghadapi ujian, ketika ia menghadapi ulangan. Sama hal dengan kehidupan kita. Ketika kita hidup di dunia ini, kita sedang diproses, kita sedang mengalami ujian itu untuk kita naik tingkat. Kita tidak hanya selalu minum air, tetapi kita diberikan makanan yang keras oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku dalam situs di dalam Tuhan, waktu yang ada kita gunakan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan, untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita lihat salah satu langkah iman dari seorang Nabi Habakuk pada saat hari ini. Langkah iman percaya orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Ketika ia mendengar apa yang menjadi jawaban Tuhan, respon dari Nabi Habakuk adalah, yang pertama adalah ia optimis Tuhan pasti menolong. Langkah imannya ia optimis pasti Tuhan menolong. Kita lihat di ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dikatakan oleh Nabi Habakuk, meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun katanya apapun itu, kata Habakuk, sekalipun mungkin, katakan Habakuk, tidak ada pare melai ladang, tidak ada emas, gitu ya. Kalau anggur bagi bangsa Israel itu adalah berbicara tentang kehormatan, sesuatu yang berharga. Kalau anggur, kalau sudah punya kebun anggur, itu dikatakanlah orang yang sangat kaya pada saat itu. Karena ada orang-orang tertentu yang punya kebun anggur yang besar, saudaraku. Nah, meskipun sesuatu yang berharga tidak ada dalam kehidupanku, kata Habakuk, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Pasti Tuhan melindungi saya. Meskipun bangsa saya diserang. Meskipun bangsa saya diserang oleh orang-orang yang tidak benar di dalam Tuhan.
Tetap optimis kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti buka jalan bagi orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu saudaraku dalam Kristus, dalam Tuhan pada saat hari ini, yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, kita selalu optimis, pasti Tuhan menolong kita. Kita selalu optimis bahwa Tuhan ada rencana dalam kehidupan kita. Bukan kita mengeluh, bukan kita menyalahkan Tuhan, bukan kita menyalahkan keadaan. Tetapi kita tetap berkata, saya bersyukur. Tuhan pasti ada rencana yang terbaik dalam kehidupan saya. Tuhan pasti ada rencana yang indah bagi kehidupan saya. Oleh sebab itu, yang dilakukan oleh Habakuk, ia menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari-hari ini lebih banyak kehendak manusia yang diinginkan. Tuhan berkati saya, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, Tuhan saya pengen begini, Tuhan saya ingin itu. Apa pernah kita berkata, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupanku? Aku mau melakukan itu Tuhan. Aku mau terlebih dahulu melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Saudaraku Yesus Kristus. Inilah yang menjadi responnya Habakuk. Habakuk tidak bilang, ya Tuhan lindungi saya. Tuhan singkirkan para penjahat itu Tuhan. Tuhan hancurkan mereka. Tidak. Dikatakan Daud, sekalipun pohon ara tidak berbuah. Sekalipun pohon anggur tidak menghasilkan apapun. Namun aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekalipun. Dan pada saat hari ini, sekalipun mungkin usaha kita lagi macet, omset kita menurun, sekalipun mungkin pada saat hari ini, apapun yang kita kerjakan sedang mengalami penurunan, apapun itu, tetap katakan, aku tetap mau bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku tetap mau mencari wajah Tuhan. Aku tetap mencari Tuhan di dalam kehidupanku. Sebab pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus tetap menyembah Tuhan. Kita tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Langkah yang kedua dari seorang Nabi Habakuk, ia tetap berdoa di dalam Tuhan. Kita lihat di ayat yang pertama dalam firman Tuhan. Di dalam pasal 3 ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Berbicara tentang ratapan ini adalah sesuatu doa yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Bahkan ia menangis penuh dengan belas kasihan daripada Tuhan. Hari-hari ini yang Tuhan inginkan kita adalah untuk kita setia di dalam doa kita di dalam Tuhan. Untuk kita senantiasa mencari wajah Tuhan. Untuk kita selalu datang berjumpa dengan Tuhan. Istilahnya saudaraku, hari-hari ini yang Tuhan inginkan kita sama seperti jemaat mau mula-mula. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka setia berkumpul di dalam Tuhan. Mereka semakin setia berdoa di dalam Tuhan. Bahkan mereka memecah-mecahkan roti. Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Kita semakin setia berdoa. Bahkan di rumah kita setia semakin berdoa di dalam Tuhan. Himpitan apapun yang terjadi pada saat ini dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan kita untuk kita tetap berdoa, kita mencari Tuhan. Kita senantiasa menyembah, bersorak-sorak, mencari Tuhan. Sebab apa Tuhan, saudaraku? Ketika kita melakukan hal itu, ketika kita tetap optimis, ketika tetap menyembah, ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Kita akan dikuatkan. Dikatakan firman Tuhan di ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kita akan dikuatkan ketika kita setia dalam doa. Ketika kita setia menyembah Tuhan. Ketika kita memiliki pikiran optimis, bukan pikiran yang negatif. Kita akan dikuatkan di dalam Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mati, orang yang meninggal. Bukan karena corona, tetapi karena pikirannya saudaraku. Karena pikirannya tidak tenang, pikirannya hanya mati saja. Pikirannya takut, gentar. Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan Mama Riko, ya. Sebenarnya apa sih obatnya enggak? Kalian itu di rumah sakit? Enggak ada katanya. Paling minum vitamin saja.
Dan juga katanya, ya kami happy-happy aja seperti itu ya. Karena memang kami berdua suami istri dalam satu ruangan, ya kami lebih banyak bercandanya gitu ya. Lebih banyak olahraganya. Paling Bapak Riko aja yang pakai tabung oksigen seperti itu. Saudaraku, karena apa? Karena adanya sukacita. Karena adanya sukacita. Karena ada hati yang senantiasa bersyukur. Disitulah sumber kekuatan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pada saat hari ini, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Tetapi hati kita penuh dengan gembira. Sebab firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Manusia boleh memprediksi 2021, 2022, 2023, 2024. Bahkan beberapa ahli berkata bahwa ini sudah bagian dari kehidupan kita yang tidak akan mungkin musnah. Bahkan dikatakan akan hidup berdampingan dengan kita seumur hidup kita. Pandemi ini. Manusia berkata seperti itu. Tapi saya yakin percaya karena kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Sama ketika Tuhan menghukum bangsa Mesir. Tuhan memberikan tulah-tulah. Tetapi apa? Karena bangsa Israel adalah orang bangsa pilihan. Bangsa yang hidup benar di dalam Tuhan. Bangsa yang menjadi pilihan bagi Tuhan. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka dalam lindungan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh mereka membuat lambang-lambang di atas pintu mereka, anak-anak sulung mereka diselamatkan. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tetap jalin hubungan kita dengan Tuhan. Tetap jalini komunikasi kita dengan Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Dari beberapa hal yang pada saat hari ini saudaraku. Tuhan inginkan mengajarkan kita. Agar kita selalu berpengharapan. Agar kita selalu percaya kepada Tuhan. Di situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Bahwa kita masih punya Tuhan yang pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong kita ketika kita tetap hidup percaya benar kepada Tuhan. Saya undang teman-teman main musik dan juga para singer WL pada saat hari maju ke depan. Kita mau berdoa untuk benaran firman Tuhan. Sebab tidak ada lain yang kita andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sumber pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sudah kita bagi berdiri. Jadikan pujian ini adalah bagian dari iman percaya kita. Saat ku berjalan,
Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sudah katakan, Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama seperti pujian kami, Tuhan berkata, sebab Engkau tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Meskipun pada saat ini dalam kehidupan kami begitu banyak hal-hal yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sebab yang Tuhan janjikan adalah yang terbaik bagi kehidupan orang yang benar, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat waktu. Meskipun Tuhan secara manusia kami sering menyerah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah menyerah dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan pertolongan yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat hari, membawa iman pengharapan kami dalam Tuhan. Kami berdoa senantiasa Tuhan, agar setiap keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, om tante kami, anak-anak kami Tuhan, istri suami kami Tuhan, mereka selalu dalam perlindungan Tuhan, mereka selalu dalam penjagaan Tuhan, mereka selalu dipagari oleh pagarnya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi ini cepat berlalu Tuhan, pandemi ini cepat berakhir Tuhan. Tapi biarlah semuanya Tuhan, kami percaya, biarlah Tuhan memberikan senantiasa kekuatan bagi kami, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu pada saat hari, berserah percaya kepadamu Tuhan. Biarlah pemerintah kami Tuhan, Kau senantiasa berikan hikmat, kesatuan hati bagi mereka. Berikan hikmat mereka Tuhan, agar bisa memberikan solusi yang terbaik bagi bangsa kami Bapa. Biarlah setiap pemerintahan, terkhususnya Kabupaten Gunung Mas Tuhan, biarlah memiliki kesatuan hati di dalamnya Tuhan. Biarlah aparat-aparat bisa menjalankan peraturan dengan sebaik-baik mungkin Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pada saat hari ini, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang pada saat hari ini yang terdampak oleh COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus dalam Tuhan. Tidak ada lain tempat kami andalkan selain kepada Tuhan. Biarlah setiap usaha pekerjaan kami serahkan itu ke tangan Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan di dalamnya Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal Tuhan yang ingin kami minta kepadamu. Tetapi kami tahu apa yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Rencana yang indah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Taburan firman Tuhan mungkin berakhir.
Tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan selalu berbicara, akan selalu mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa melangkah di dalam Tuhan. Agar kami senantiasa selalu optimis, selalu mengandalkan Tuhan di dalam doa penyembahan kami. Agar kami senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu. Haleluya. Serahkan pada Bapak Gembala pada saat hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya undang hambanya yang akan dibaptis, mungkin bisa maju ke depan. Ya, duduk ya. Yang menerima baptisan hari ini yaitu Lia Wita. Sebelum kita berdoa, saya baca 2 ayat firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian ayat yaitu dari Markus 16 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergi dan seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan saudara, ya Lia Wita pada hari ini mau menerima baptisan kudus. Ya, kita percaya dan malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorai yaitu menerima yaitu Lia Wita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dan setelah yaitu baptisan ini juga hari ini yaitu jam 1 nanti mereka diteguhkan yaitu pemberkatan nikah mereka di Tumang Anjir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini biar saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, kita mendoakan Lia Wita ini, biarlah Tuhan yang bertindak. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban. Amin Bapa. Dalam hidupku. Oh haleluya Yesus. Yesus jawaban yang ku perlu. Jadi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya. Katakan Yesus jawaban. Yesus jawaban. Oh haleluya Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya Yesus. Engkaulah menjadi jawaban bagi jawaban pada saat ini Tuhan.
ada satu jiwa datang menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah Engkau mengulurkan tanganmu dan matamu melihat, dan Tuhan mendengar apa yang dia rindukan pada saat itu Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan jadi jawaban. Tuhan membaptis dia di dalam nama Yesus Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus jawaban. Haleluya. Jawab. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, glory Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia yakin dan percaya Tuhan mendengar, dan Tuhan lebih tahu dan peduli pada saat ini Tuhan. Haleluya. Dia Wita menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya malaikat-malaikat surga yaitu bersuka cita mendapat kemenangan, dan dia mendapat yaitu pemulihan, dan pada pagi hari Tuhan dia menerima baptisan kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Lolita menyerahkan hidupnya yaitu dalam tangan Tuhan pada saat ini. Biarlah dia yaitu sungguh-sungguh berjalan mengiringi Tuhan untuk masa depannya, hari-harinya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, kembali. Ya, puji Tuhan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Hari ini, hari Minggu, ada pemberkatan nikah Saudara Nondi dan Liawita. Seperti yang tadi sudah diumumkan oleh Bapak Gembala. Pukul 1 ya, pukul 1 setelah ibadah ini. Ya, kemudian hari Kamis tetap ada Komsel Pemuda pukul 18. Hari Selasa ada persekutuan doa Lewi pukul 19. Dan hari Rabu itu ada ibadah WBI di tempat ini pukul 5 sore. Dan untuk jadwal ibadah sepekan, hari Minggu yang akan datang maupun untuk baik di tempat ini maupun yang ada di Pos PI Tanjung Riu sudah ada di buletin yang ada di tangan Bapak Ibu. Demikian beberapa hal yang boleh kita beritahukan untuk saat ini. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Nanti Bapak Gembala menutup sekaligus menaikkan doa berkat. Kita angkat satu pujian. Tuhan adalah gembalaku. Dengan iman kita angkat pujian ini dan kita katakan, Dia gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembala